duduk. Ada sukacita pada siang hari ini? Amin. Amin. Ada sukacita pada siang hari ini. Haleluya. Bersama dengan Dia kita akan sama-sama terbang mengatasi langit. Bersama dengan Dia kita sama-sama akan terbang di dalam kemuliaan-Nya.
satu-satunya Tuhan yang benar.
Tuhan yang akan berbakti. Saya persilahkan kepada Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan ya. Kalau dibilang rindu, saya rindu banget karena 1 tahun lalu semangat pelayanan saya kembali bangkit di sini. Setelah kurang lebih 2 tahun setengah, saya merasa ya seperti yang saya katakan sama Om Yos, saya kecewa, saya sakit. Saya marah sama Tuhan. 2 tahun setengah, 1 tahun lalu semangat pelayanan saya dibangkitkan di tempat ini, dan selama 1 bulan saya nggak ke gereja. Rindu sekali rasanya. Saya selalu nangis setiap hari Minggu Bapak Ibu. Saya nggak bisa ke gereja. Biasanya hari Minggu tuh saya udah riweuh banget pagi-pagi, cari baju lah, setrika baju, siapin barang-barang buat ibadah. Satu minggu, 1 bulan Tuhan izinkan. Akhirnya setelah 2 tahun lebih pandemi, melihat orang kena, melihat orang positif, dengar berita sini sana ya, akhirnya saya juga kena Bapak Ibu ya. Iya, saya kaget waktu tanggal 12 Februari saya demam, saya pergi swab dan hasil swabnya positif. Tapi saya puji Tuhan ya, 14 hari saya isoman. Saya nggak stres Bapak Ibu, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Saya nggak sampai asam lambung saya naik, nggak, puji Tuhan. Saya dikasih ketenangan yang luar biasa ketika isoman. Nah, kenapa biasanya kalau saya sakit tuh saya biasanya stres banget, karena saya orang yang nggak bisa sehari aja nggak keluar. Saya harus keluar gitu. 14 hari saya ada di rumah, berkat Tuhan melimpah, puji Tuhan. Setiap hari kaget juga sih, baru turun ada tukang gojek lagi. Memang Tuhan itu baik ya, memelihara kita. 14 hari saya nggak bisa kemana-mana, tapi kebutuhannya yang datang. Itulah istimewanya anak Tuhan. Nggak kita dibiarin meminta-minta, tapi berkat itu datang sendiri. Saya juga khususnya berterima kasih kepada Jemaat Elroy untuk supportnya, dukungannya, berkat-berkatnya. Saya percaya semua itu akan dikembalikan Tuhan dengan berlipat kali ganda. Satu lagi yang harus saya saksikan, ini wajib saya saksikan. Selama ini saya kerja di sekolah yang Bapak Ibu tahu. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, saya tahu di sini saya secara manusia kekurangan Tuhan. Salary-nya nggak seberapa Tuhan, tapi Tuhan jawab doa saya. Selesai isoman ada orang yang nawarin saya kerja Bapak Ibu. Selesai isoman, bosnya bilang, ya udah saya tungguin sampai kamu selesai isoman. Oke, selesai isoman saya pastikan saya sehat dulu, saya fit dulu, saya pergi ke tempat teman saya ini. Oh, langsung aja ketemu atasan saya, dia bilang. Saya tanya, saya bawa apa? Bawa lamaran atau gimana nih? Soalnya saya kerja di sekolah, saya nggak pakai lamaran Bapak Ibu. Saya nggak pernah cari kerja pakai lamaran, karena di sekolah itu saya dipanggil, saya diperbantukan, akhirnya saya diangkat jadi pegawai. Jadi saya nggak pernah ngerasain interview, saya nggak pernah ngerasain bawa lamaran kerja gitu ya. Saya bilang, saya harus bawa diri aja. Saya datang tanggal 26 kalau nggak salah, saya datang ke sana. Saya ngobrol sama bosnya, dia katakan, kamu lulusan apa? Entah kenapa dengan penuh keyakinan saya bilang, saya lulusan sekolah kita Pak. Dan dia kaget Bapak Ibu, waduh, lulusan sekolah kita, katanya. Iya, saya lulusan sekolah kita. Dengan kemurahan Tuhan, selesai interview, nggak nyampe 1 hari, siang saya interview, Sabtu sore ditelepon, Jenny hari Senin libur ya, tanggal 28, Jenny mulai 1 Maret kamu sudah bisa bergabung dengan kami, katanya.
nangis Bapak Ibu. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, apakah ini berkat atau gimana ya gitu. Karena saya merasa kaget dengan apa yang Tuhan buat gitu. Saya katakan sama atasan saya yang baru ini, Pak, saya harus ngurus resign dulu karena posisi saya masih bekerja di sekolah. Saya bilang, oh ya sudah, tanggal 1 kamu urus resign, tanggal 2 kamu mulai kerja. Satu hal yang memberatkan saya saat itu adalah ketika saya mengurus resign, yayasan sekolah saya bilang, kamu harus bayar penalti karena kamu tanda tangan kontrak katanya. Saya tanya, berapa yang harus saya bayar? 3 bulan gaji. Saya lemes di situ Bapak Ibu. Hari itu juga harus dibayar. Saya bilang, Tuhan ini gimana nih Tuhan? Saya nggak punya, secara manusia saya bilang, Tuhan saya nggak punya uang sebanyak itu. Dan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Atasan saya WA, gimana Jenny? Sudah diurus resign-nya? Saya bilang, Pak, saya minta maaf karena harus ada yang saya selesaikan administrasi di tempat kerja saya. Apa? Dia bilang, saya harus bayar penalti Pak, 3 bulan gaji saya harus kembalikan ke sekolah. Itu aturannya karena saya sudah tanda tangan kontrak. Saya nggak pernah berpikir bahwa ini akan terjadi, tapi atasan saya bilang gini, ya sudah kirim nomor rekeningnya, saya talangin dulu nanti saya potong gaji kamu. Saya kaget Bapak Ibu, kenapa begitu gampang rasanya gitu. Yang saya pikir ini akan sulit, ternyata Tuhan permudah semuanya gitu. Dan singkat cerita, akhirnya bos saya ini transfer 1,5 juta yang harus saya bayar ke sekolah. Saya bilang, Tuhan itu baik banget sih gitu. Saya bayar ke sekolah, saya selesaikan semua administrasi di sekolah, dan akhirnya saya pamit. Tanggal 2 kemarin saya mulai bekerja, puji Tuhan. Sedikit kesulitan lagi karena saya nggak pernah kerja di kantoran, saya nggak pernah kerja ngurus faktur tuh gimana, saya nggak tahu. Pas saya nggak tahu dari nol. Tapi di hari pertama saya kerja, Tuhan tolong lagi. Pertolongan Tuhan yang kesekian kalinya. Hari pertama saya bekerja, saya menyelesaikan 22 faktur penjualan dan pembelian. Di luar kemampuan saya sebenarnya, tapi saya tahu Tuhan yang bekerja lewat tangan saya, lewat mata saya, lewat badan saya gitu. Apa yang bisa saya buat? Saya bilang sama Tuhan, Tuhan tuh baik banget. Pergumulan saya adalah saya pengen punya apa buat papa saya, tapi seperti yang Om Yos bilang, nggak boleh maksa sama Tuhan. Dan di situ saya nggak maksa lagi sama Tuhan, tapi Tuhan bukain cara satu-satu. Dan salary saya di pekerjaan yang ini, puji Tuhan, lebih baik dari pekerjaan sebelumnya. Satu hal yang papa saya katakan, Jenny, saya mau kasih berkat ini sama papa saya, gaji terakhir saya di sekolah. Papa saya bilang, ini bukan hak papa, bawa ke rumah Tuhan. Papa saya nangis, bawa ke rumah Tuhan. Akhirnya saya bawa ke rumah Tuhan, saya persembahkan, mungkin gak seberapa ya Bapak Ibu. Itu gaji terakhir saya dipotong dengan absen saya selama isoman. Tapi saya percaya apa yang saya bawa kepada Tuhan, saya bawa dengan sepenuh hati, bukan karena nominalnya berapa, tapi saya tahu ini bentuk ucapan syukur saya kepada Tuhan, karena Tuhan baik. Bahkan saya di tempat pekerjaan yang baru, karena sekarang dari guru, dari bidang pendidikan, saya banting setir ke medis. Saya kerja di distributor obat. Saya kerjanya admin di sana. Saya mengurus faktur penjualan, pembelian, pelunasan dan segala macam lah ya. Kiranya Tuhan menolong. Kiranya ini menjadi awal bagi saya untuk bisa memulai menabung untuk membeli rumah ya Om Yos. Tetap beli rumah itu ya. Satu hal yang saya minta dari Tuhan, biasanya manusia kalau semakin diberkati, semakin diuji. Saya nggak mau Tuhan ketika saya makin diberkati, saya lupa sama Tuhan. Saya bilang, saya mau semakin taat sama Tuhan, baik itu membawa kewajiban saya ke rumah Tuhan, baik itu kesetiaan saya melayani Tuhan. Saya bilang sama bos saya, Pak, liburnya hari apa Pak? Saya bilang, oh hari Minggu libur, tanggal merah libur katanya. Oh puji Tuhan. Yang lain orang gudang tuh hari Minggu masuk, tapi saya bersyukur hari Minggu saya boleh libur.
Bapak Ibu. Ini hari ini saya jujur, mungkin saya nggak maksimal melayani Tuhan karena 1 bulan saya emosi ya. Tapi saya percaya Roh Kudus bekerja lewat hidup saya untuk melayani Tuhan. Puji Tuhan. Yang luar biasa ya, benar bersama dengan Yesus, dia yang menjamin kehidupan kita ya. Di balik duka cita ada sukacita yang didapatkan, itu semua karena Tuhan Yesus yang bekerja di dalam kehidupan kita. Mungkin ada lagi yang mau menyambung saksi dari Jenny? Boleh? Kayaknya yang pengen dulu deh. Dia yang. Oh, boleh. Terima kasih untuk dukungan doa Om Tante Mary, Om Jos dan tim dan semua jemaat Tuhan yang ada di Antapani. 2 minggu yang lalu saya juga sakit, tapi bukan COVID. Sebenarnya 2 minggu itu lama ya untuk saya. Saya tuh orangnya jarang sakit, apalagi tiba-tiba sakitnya lumayan parah menurut saya. Saya tuh orangnya nggak cengeng, tapi kemarin itu jujur saya nggak kuat. Malam-malam saya nggak kuat itu ketika demamnya itu jam 2 malam. Kalau yang pagi, sore, yang menjelang maghrib itu saya masih bisa tahan. Tapi ketika jam 2 malam demamnya luar biasa, saya bisa tahan tuh. Hari Rabu itu udah Selasa malam itu udah mulai sakit, panas tinggi. Saya izin hari Rabunya udah nggak kerja, terus kita ke klinik, terus berobat. Kata dokternya nanti hari Sabtu periksa darah karena gejalanya itu saya kan nggak ada batuk, nggak ada pilek, nggak ada rasa nggak enak nelen atau apa-apa tuh nggak ada. Jadi saya disuruh hari Sabtu nanti ke rumah sakit untuk periksa darah. Kemudian gejalanya ke DB katanya gitu ya. Ternyata di hari Kamis saya nggak kuat, hari Jumat saya ngalamin hal yang biasa trauma. Rabu, Kamis, Jumat setiap jam 2 malam itu saya benar-benar tidak kuat menahan sakit, demamnya tinggi banget, dan saya paginya bilang ke suami saya udah nggak kuat di hari Jumat itu, tolong bawa saya ke rumah sakit. Saya tuh nggak pernah orangnya minta pergi ke rumah sakit saya orangnya, tapi karena itu saya udah merasa udah give up, menyerah, udah nggak bisa, harus ke rumah sakit. Nah, sampai di Santo Yusuf yang terdekat, biasanya saya selalu ke Borneus karena kemarin itu udah nggak kuat lagi, yang paling dekat aja, paling dekat itu Santo Yusuf, udah ke Santo Yusuf. Di situ ternyata sebelum masuk UGD itu ada ruang observasi dulu karena nggak sembarangan bisa masuk UGD juga ya, karena lagi COVID-nya lagi tinggi juga. Di situ di observasi saya tuh ada batuk enggak, ada pilek enggak, sakit nelen enggak, apa kayak gitu ternyata nggak ada. Akhirnya diambilin bed, saya disuruh di bed didorong ke dalam, ternyata leukositnya tinggi melebihi yang seharusnya. Nah, sebenarnya sama dokter disarankan Omramel waktu itu, cuman namanya juga ibu-ibu anak 3 di rumah, kita bingung kalau saya Omramel anak gimana. Jadi suami saya putuskan udah pulang, nggak Omramel. Sebenarnya kalau saya sendiri dari hati saya tuh harus Omramel, saya udah merasa saya nggak kuat, sudah tidak kuat lagi. Pulang dari situ udah pulang, tidak dirawat, pulang ke rumah. Nah, saya udah makan nggak bisa, kalau makan setengah mati, saya ngabisin bubur setengah mangkok aja setengah mati, susah banget. Yang bikin saya sedih dan kesel dan nangis itu 5 menit setelah makan, susah makannya, keluar semua gitu. Setiap makan apa keluar gitu. Udah nggak tahu lagi saya mah. Tapi puji Tuhan ya, berkat doa jemaat Tuhan, omongan kita ke semua, saya dikuatkan. Walaupun 2 minggu prosesnya untuk sembuh, tapi puji Tuhan hari ini saya boleh berdiri di sini dan sehat. Ini semua berkat doa semuanya. Terima kasih untuk dukungannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Yesuslah yang menjadi tabib di atas segala menyembuhkan kita. Walaupun ada proses yang harus dilalui, tapi kuasanya bekerja di dalam proses yang dilalui. Kita sama-sama akan membaca firman Tuhan. Kita akan buka di dalam Matius 13 ayat 24 sampai 30. Nanti kita akan lanjut ayat 36 sampai 43. Saya akan bacakan. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang itu datang musuhnya, menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak juga lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih yang baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Ayat 46. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab katanya, orang yang menaburkan benih baik itu anak manusia. Ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan ladang dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Haleluya, firman Tuhan yang luar biasa. Di dalam kehidupan kita selama di dunia ini ada hal yang baik, ada hal yang buruk. Kita juga dikelilingi oleh orang-orang yang benar, tidak benar. Tapi kita tidak perlu kuat ya, sekalipun serigala yang ada di sekeliling kita, bersama dengan dia kita akan mendapatkan ketenangan. Bersama dengan dia kita akan dikuatkan. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan siapkan hati kita lebih banyak mendengarkan firman Tuhan. Kita akan satu pujian mengalir kuasa dari tempat hati.
sebelum kami mendengarkan firman-Mu, kami juga mau berkorban apapun persembahan yang mereka persembahkan, baik itu tentang atau persepuluhan, Kau balas sesuai dengan janji-Mu. Hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda-Mu yang Kau urapi secara khusus, supaya firman ini boleh sampai ke telinga-telinga yang sudah diurapi, sehingga mereka dapat menangkap apa yang dimaksud oleh firman itu, untuk membuat sehingga kami selalu menjadikan firman itu pegangan dalam kehidupan kami. Bersabdalah Tuhan, ingatkan kami, tegur kami, nasihati kami lewat kebenaran sabda, supaya hidup kami semakin berkenan kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Puji Tuhan, kita berikan persembahan, kita nyanyi pujian itu, kami berkumpul bersama memuji Tuhan. Kita berkumpul bersama memuji Tuhan. Sejahtera, shalom. Ya, saya pikir saya sudah terlambat, saya kebut sampai nggak orang titik ya, karena saya takut lambat. Ternyata sampai sini masih terlambat juga. Ya, tidak mengapa, sudah kita perhatikan jam juga ya. Baik, di sana itu saya sudah gelisah ini hamba Tuhan. Sudah jam 11 masih berkhotbah. Makanya saya cepat-cepat kontak istri saya, ini tunggu waktu sebentar. Ini belum habis juga nih. Ya, puji Tuhan. Baik, saudara, kita akan sama-sama membuka kitab kita dalam kitab Galatia pasal 3 ayat 1. Sambil saudara bangkit berdiri, mengikuti pembacaan firman Tuhan. Galatia pasal 3 ayat 1. Saya bacakan bagian tengahnya saja ya, nggak ada depannya. Karena kita bukan orang Galatia yang bodoh ya. Kita baca yang bagian tengahnya saja, yang berbunyi seperti ini. Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Nah, itu saja. Puji Tuhan. Silakan duduk. Saudara, setiap minggu pertama kita dalam pergantian bulan kita akan makan dan minum daripada tubuh. Untuk mengingatkan kita tentang pengorbanan itu. Bicara pengorbanan Tuhan, bicara salib. Dan salib ini yang hari-hari ini, ya, saudaraku, perlu perkuat iman kita. Karena di luar sana pendapat mereka menurut kitab-kitab suci mereka bahwa Yesus tidak disalib. Awalnya diserupakan Yesus karena nabi yang baik, dia diangkat, dia tidak mengalami salib yang hina itu katanya. Nah itu sekarang walaupun sudah tetap saja memakai cara kesalahan-kesalahan yang katakan berulang-ulang itu akan bisa menjadi benar. Nah ini bisa berpengaruh kepada iman percaya yang orang-orang yang dalamnya.
gitu ya. Saya bilang semua baca firman Tuhan tiap pagi. Ya, saya pikir sudah cuma ibu-ibu ini aja ya sudah nanti aja. Tapi ada rasa tanggung jawab. Ya, dan yang kedua, saudara, saya juga pernah mendengarkan kesaksian ada orang yang berterima kasih kepada saya. Nah, orang bukan di sini, orang di Jakarta. Dia bilang, aduh firman Tuhan hari ini menyadarkan saya. Saya mulai coba membenahi diri, menangga saya. Saya waduh, itu juga ini ya. Pendapat Ibu Emi, ternyata betul. Untuk saya pingin untuk saudara, ternyata ada orang yang berterima kasih, sehingga itu membuat saya, tiap hari saya bagi firman Tuhan. Lalu ditambah lagi kan sudah ditambah, bagikan kepada keluarga dan hal itu. Saudara mau berbagi? Iya dong. Atau bapak-bapak jarang baca kayaknya ya. Nah, mereka sudah kuat. Saudara, kita sekarang hidup di era seperti ini, di mana semua orang punya Facebook. Sudah boleh membaca Facebook? Bagaimana tanggapan mereka tentang iman Kristiani? Kadang-kadang menyakitkan hati kita, saudara. Mereka muter balik apa lagi yang malam-malam. Bagaimana mungkin mereka katakan Yesus itu adalah nabi mereka? Padahal sudah jelas dikatakan ini roh, bukan badan. Tetap saja diulangi lagi, saudara. Ini untuk pembenaran itu adalah ada pemikiran seperti itu, kesalahan-kesalahan yang berulang-ulang diulang terus-menerus itu akan memungkinkan menjadi kebenaran. Ini ilmu yang dipakai, ilmu taqiyah. Jadi saudara, jangan sampai hal itu berpengaruh kepada orang-orang yang ya hanya hidup itu tapi firman untuk tiap pagi walaupun hanya satu ayat, tapi ada yang kena juga saya kira itu mungkin dia memerlukan ini. Nah, puji Tuhan tentang salib, saya tidak bicarakan ayat kalimat yang pertama, hai orang Galatia yang bodoh, karena orang Galatia ini sudah, tapi mereka terpengaruh, dan itu juga bisa terjadi hari ini, terpengaruh dengan pendapat-pendapat yang di luar sana. Nah, Paulus tegaskan di sini bahwa tentang salib ini sudah dilukis secara terang. Memang firman Tuhan itu harus begitu. Nah, firman Tuhan itu harus, Yesus katakan, akulah terang dunia, sehingga perkataannya juga harus terang. Amin. Harus jelas. Dan bicara tentang salib, ya, Paulus tadi mengatakan bahwa dibuktikan secara terang. Mari kita melihat dulu tulisan-tulisan yang lain, yang supaya memantapkan apa yang kita imani bahwa salib atau penyaliban itu bukan maju di atas yang salib. Itu lebih dulu dia sudah mengatakan itu di dalam Injil Matius sampai 4 kali, Injil Markus 3 kali, Lukas juga 3 kali. Ya, sudah bisa catat saja karena waktu. Ya, itu dalam Matius 17 ayat 22 itu pertama waktu Tuhan menyatakan bahwa anak manusia, ya, nanti akan dihadapkan ke mahkamah agama. Kemudian di dalam Matius 20, nah ayat 19 ini sangat jelas. Yesus mengatakan dia akan disalibkan. Coba mari kita bacakan ayat itu. Ya, Matius 20 ayat 19. Sudah? Go, sama-sama. Oke. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya Allah disesat dan disalibkan, dan dia akan dibangkitkan. Satu lagi,
Ya, 6 ayat 1 dan ayat yang kedua itu tidak usah. Itu juga ada ucapan Yesus tentang dia akan disalibkan. Mengatakan bahwa dia akan disalibkan. Bagaimana orang-orang yang hidup setelah 600 tahun mengatakan bahwa Yesus itu tidak disalib tapi diserupakan? Ya, ini perlu saudara memperkuat karena salib itu begitu penting. Mungkin pernah saya sampaikan firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 2 ayat yang kedua. Paulus pernah berkata bahwa ini, aku tidak ingin tahu apa-apa di antara kamu, dalam arti apakah engkau kaya, engkau punya pendidikan tinggi, punya latar belakang macam-macam. Tapi yang penting adalah apakah Yesus yang disalib itu ada di hatimu. Nah ini, kenapa begitu penting? Semua harta ini suatu waktu akan habis. Tetapi saudara, salib ini begitu penting bagi orang-orang percaya Kristus, bahwa karena salib inilah kita diselamatkan. Bisa katakan amin? Iya. Karena di salib itulah dosa kita ditebus. Di salib itulah semua kejahatan kita, semua perbuatan jahat kita Tuhan ampuni. Supaya apa? Kita dibebaskan. Dan waktu saya di atas senang merenungkan firman Tuhan tentang ayat ini, lalu lagu lama keluar, Kalvari, Yesus bisa. Anda ada yang lahir tahun 80, 90, nggak tahu lagu ini. Kalvari, kecuali yang sebelum Masih. Taurat digenap. Ada yang nggak tahu kan? Nggak tahu ya. Kalau lahirnya terlambat. Kalvari, Yesus. Yesus tahu lagunya? Tahu. Berarti kelahiran tahun 70 bawah. Dimuliakan. Ya, ini lagu membuat saya berlinang air mata. Kalvari, Yesus disalibkan Kalvari, saya dibebaskan. Amin. Ya, itu yang harus kita imani, itu harus kita pegang. Ini yang nanti kita akan melihat urutannya, ya. Nah, tentang salib waktu zaman Romawi itu adalah hukuman yang paling berat bagi seseorang yang tuduhannya itu sangat memberatkan. Hukumannya itu salib. Orang Yahudi menghukum Yesus juga begitu karena Yesus mengatakan menyamakan diri sama dengan Allah. Itu konsekuensinya, yaitu harus mati. Bukan mati rajam lagi, mati disalib. Mereka ingin menyiksa Yesus, katanya menyiksa dulu baru mati. Bukan tiba-tiba dor mati, enggak. Siksa dulu karena Yesus menyatakan dirinya menyamakan dengan Bapa, artinya dia menyamakan dirinya dengan Allah, Adonai mereka, Elohim mereka, Yahweh. Ya konsekuensinya itu hukuman yang berat. Nah, Yesus sendiri sudah mengatakan. Nah, mari coba kita melihat kembali perkataan Yesus di dalam Lukas 24 ayat 44. Jadi tolong bacakan kepada kita. Lukas 24 ayat 44 sampai 46 kalau tidak salah. Lukas 24 ayat 44 sampai ayat yang ke-46. Ya. Firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Haleluya. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Ya, cukup. Nah, inilah tulisan dari Lukas juga yang kalau kita baca dalam Injil Lukas pasal yang
pasal 1 ayat 1, setelah dia menyelidiki dengan saksama untuk mencari kebenaran, lalu dia tuliskan itu. Ini Lukas seorang dokter tentu dia sangat teliti dengan hal ini, ya, karena kalau salah kasih obat, ya. Di kaum pria kemarin ada yang bersaksi, tapi bukan salah obat, salah makan. Bapak Ibu dengar ngerti? Oh enggak itu minggu lalu. Ini ada yang salah makan kerupuk yang sudah ya udah apa ya? Iya udah lewat waktunya. Sakitnya luar biasa. Sampai muntah itu kejadiannya tengah malam. Mau kemana saudara? Akhirnya ya dalam namanya istirahat air panas ya puji Tuhan. Hati-hati jangan salah makan. Kemarin, nah, apakah istri saya sudah bersaksi belum? Saudara, ada berkat dari Umis. Sudah tahu Umis? Orang misterius. Nah, ya. Beberapa waktu yang lalu, saudara juga mungkin korban minyak gorengnya. Ibu-ibu? Oh, dapat ya? Ada. Ya, istri saya juga. Ya memang korban minyak goreng juga. Tapi untung ada di WT masih ada satu-satu ya. Dan waktu memang sudah habis sampai saya harus pergi ke apa sana? Superindo. Udah habis, nanti lagi Pak kapan? Mesti cepat-cepat Pak, kamu habis waduh. Saya pulang ke sini nggak ada, ya udah. Makan aja yang biasa-biasa dipanggang-panggang aja sudah. Jadi kita krisis minyak goreng hari-hari ini. Dan saya pegang firman Tuhan waktu itu. Dan pasal 6 ayat 30. Jam 6:30. Sudah malam ya? Ya. Tiba-tiba ada Gojek datang. Dan Pak, ini rumahnya Manuela. Ada kiriman. Ambillah. Saya ingatkan mereka beberapa. Kalau ada pesanan yang bukan diambil, harus hati-hati. Dunia sekarang ini untuk orang mencoba begitu caranya. Tapi ya sudah, tolong divideokan dalam nama Yesus. Yang kami lihat adalah ibu yang pernah Bapak tahu apa yang kamu lakukan. Dapat minyak goreng 2 bungkus. Tapi saya bilang, ini sudah kemarin sudah over apa itu? Tanggalnya ya. Sudah expired. Mana ini dari tahun 1981 loh. Padahal itu mungkin pabriknya tahun 81. Nah, jadi ya, dengan gula ya. Oh, kalau yang ini bukan ya, puji Tuhan. Kita berdoa untuk Ibu Wati itu dari ujung Berung. Dari mana? Ibu Wati. Katanya dari Ibu Wati di Riung Bandung. Nah, berdoa ya saudara, berdoa untuk Ibu Wati di Riung Bandung. Tuhan memberkati. Padahal kita tidak kenal Ibu Wati. Yang saya tahu ada di sana yang suka kasih kita itu martabak. Tapi Manuela kan dia nggak tahu. Nah, cuma Om Hani saja yang dia tahu. Oke, itu sedikit kesaksiannya.
saya mau ambil kesaksian tadi karena di dalam bungkusan atau ya minyak goreng itu 1901. Dek, ini udah expired, bahaya ini. Tapi itu mah pabriknya. Oke, lanjut saudara. Sekarang kita lanjutkan kepada bukti tentang penyaliban Yesus. Bukti dulu, karena Paulus menekankan di sana bahwa ini sudah dilukiskan secara terang benderang. Jadi untuk meyakinkan kembali, saya pilih beberapa ayat. Pertama, Yesus mengucapkan itu sebelum dia mengalami penyaliban. Dan akhirnya jadilah dia disalib. Nah, Ulangan pasal 18 ayat berapa itu dikatakan, kalau seorang nabi dia bernubuat dan tidak terjadi, nabi itu harus dibunuh. Tapi Yesus tidak, dia bicara dan itu terjadi. Berarti ini benar. Amin. Dia yang mendeklarasikan diri sebagai aku jalan kebenaran kok. Dia harus bicara benar. Lalu Lukas juga menuliskan ini mengingat kata-kata Yesus setelah Yesus disalibkan, yang tadi dibaca oleh siapa tadi? Nah, tadi dibaca Lukas pasal 24. Setelah Yesus bangkit, dia menuliskan bahwa inilah perkataan Yesus waktu dia masih berada bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan itu sudah terjadi. Belakangan pelayanan berjalan terus. Paulus adalah seorang Saulus yang tadinya penganiaya orang Kristen, bertobat. Tuhan panggil dia untuk menjadi rasul. Dia mengingatkan Titus pasal 2 ayat 11. Mari Jane, satu bukti lagi. Titus pasal 2 ayat 11. Titus 2 ayat 11 firman Tuhan, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Nanti kalau kita baca seterusnya, karena apa? Saudara, itu karena pekerjaan Yesus disalib. Jadi sudah nyata, sudah dilukiskan dengan terang benderang. Apalagi yang membuat kita ragu dalam hal ini, semoga itu tidak membuat keraguan dalam ya, walaupun ada orang yang mengatakan saudara, mungkin satu saudara punya teman kerja, punya sahabat mengatakan, Yesusmu itu tidak disalib. Nah, tapi kita sudah punya bekal. Nah, ini tentang orang-orang yang digerakkan oleh Roh Kudus. Tetapi ada sejarawan. Nah, sejarah itu tidak bisa diutak-utik. Kalau sejarah mencatat itu benar. Indonesia merdeka tahun 1940, tanggal 17 Agustus. Gak mungkin sejarah ini dirubah lagi, enggak jadilah. Nanti tanggal 20 Agustus atau bulan September tahun 40, enggak bisa. Sejarah membuktikan jadi bisa dikutip untuk ngomong, sejarah membuktikan. Ahli sejarawan yang hidup. Ada seorang ahli sejarah, orang Yahudi, bukan orang Kristen. Namanya Flavius Josephus. Dia seorang sejarawan, orang Yahudi. Dia hidup, dia menulis di dalam tulisannya itu tahun 90-an sama Masehi. Yang 10 Masehi. Menuliskan tentang ada penyaliban yang dilakukan oleh orang Romawi terhadap orang yang namanya Yesus. Catat dalam buku sejarahnya. Yang berikut juga di dalam Talmud Babilonia. Nah, bicara Talmud itu bicara kitab pegangan agama Yahudi yang sangat-sangat ketat. Juga melaporkan bahwa orang yang bernama
sudah lebih lagi. Karena itu manuskrip yang diketemukan di Laut Mati itu sudah menyatakan Yesus disalib. Bagaimana ada orang mengatakan bahwa Yesus tidak disalib, dia diangkat oleh Allah, diserupakan, dan itu mungkin Yudas. Padahal Alkitab Yudas akhirnya bunuh diri. Tetapi itulah yang diulang-ulang terus. Nah, coba lihat aja. Pertanyaan itu yang terus. Saya sudah ikuti tidak mau terima gitu. Ya memang tidak mau terima. Karena mereka sudah yakin bahwa mereka punya kita menulis begitu. Tapi mari kita perkuat iman kita bahwa apa yang Paulus tulis itu sudah terang benderang. Amin. Ya. Nah, apa konsekuensinya bagi mereka yang menyangkal salib? Supaya jangan kita terbawa dengan mereka. 1 Korintus 1 ayat 18. Ini 1 Korintus 1 ayat 18. 1 Petrus 1 ayat 1 Korintus. 1 Korintus. Iya. 1 Korintus 1 ayat 18. Perhatikan. 1 Korintus 1 ayat yang ke-18 firman Ya. Tuhan. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Di sini ada dua mereka yang menolak salib, mereka akan binasa. Tapi bagi mereka yang percaya itu apa? Merupakan kekuatan. Apa kaitannya salib dengan kekuatan kita? Nah, itu kira-kira pertanyaan. Tapi saya percaya ada hubungannya. Amin. Nah, nanti kita lihat penjelasannya. Apa hubungannya salib dengan kekuatan? Nah, kita tahu bahwa berita tentang salib ini, salib itulah yang menyelamatkan. Tidak, salib itu yang kita percaya dan kita akan mendapatkan hidup. Karena di salib itu Yesus membebaskan saya dan saudara dari hukuman dosa. Amin. Dan karena dibebaskan itulah kita mendapatkan hidup yang kekal dan perlu mengimani hidup yang kekal ini. Yesus mengatakan dalam Yohanes 10 ayat 28, aku memberikan hidup yang kekal. Kamu pasti tidak binasa. Amin. Iya, harus yakini. Amin. Itu semua ada ayatnya, ada dalilnya, kata istilah orang seberang. Ada dalilnya. Yohanes 10 ayat 28. Aku memberikan hidup kekal. Kalau orang tidak percaya kepada Yesus, juga konsekuensinya mati. Mati dalam dosa. Yohanes 8 ayat 24, kamu akan mati dalam dosa kalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia. Jadi Bapak Ibu sekalian, saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus sudah membebaskan kita dan itu harus kita imani. Nah, dalam perjalanan hidup kita, ketika kita sudah mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan kita diberi hak atau kita diberi hidup yang kekal, bukan berarti bahwa langsung hari itu kita sudah hidup kekal, kita sudah bebas, lalu kita berjalan, kita hidup, kita beraktivitas tanpa ada macam-macam. Kita hidup tanpa ada kesukaran, kita hidup tanpa kesulitan, tidak ada sakit penyakit, semua sudah bebas. Siapa yang bilang? Kita harus perhatikan bahwa di dalam keselamatan yang diajarkan Allah untuk mempertahankan keselamatan itu, kita malah diserang habis-habisan. Karena iblis tidak suka. Ya, iblis tidak suka kalau kita diselamatkan, itu sebabnya dia berupaya dengan berbagai cara untuk membuat iman kita menjadi lemah. Di salah satu surat Paulus 1 Tesalonika dikatakan iman goyah karena kesusahan. Hati-hati, iman goyah karena kesusahan. Dan ada kaitannya ketika kita sudah mendapatkan anugerah keselamatan, apakah kita bebas dari kesusahan? Mungkin tidak. Minyak goreng kita semua jaga rasakan. Tidak mungkin kita datang di pasar, dalam nama Yesus aku beli minyak goreng. Siapa
yang terjadi di sekitar kita itu. Ketika COVID ini merajalela, mengular sana kemari, penyakit yang disaksikan oleh Joy tadi benar. Ada saja yang kita alami, tapi membedakan di sini adalah tadi dikatakan salib itu merupakan kekuatan karena salib itu adalah keselamatan. Salib itu keselamatan. Nah, untuk mempertahankan keselamatan itu, walaupun kita harus hidup di tengah-tengah kesukaran kesulitan, inilah dia kekuatannya. Yuk kita baca Kolose 1 ayat yang ke-11. Mari Dik. Kolose 1 ayat yang ke-11. Kolose 1 ayat yang ke-11 firman Tuhan, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Filipi 4 ayat 13 sekalian aja. Ini satu paket. Filipi 4 ayat 13 firman Tuhan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, saudara, jadi kita tidak bebas dari kesukaran, tetapi ada kekuatan untuk bisa memiliki ketekunan, kesabaran, bahkan segala perkara dapat kutanggung. Karena kalau kita tidak punya kesabaran, ketekunan, dan tidak mau untuk menerima semua itu, ya keselamatan itu akhirnya ya sudah, oh selamat kok begini, harus begitu dan begini. Ya tapi itulah memang kenyataannya. Kita belum hidup di surga, masih di dunia. Dan di dunia ini banyak kesukaran kesulitan. Nanti di surga barulah kita bebas dari segala kejahatan. Tapi selama kita di dunia, selama ini pun, saudara, ya seperti Sodom dan Gomora. Ayat yang terakhir ini keluar, saya ingat satu ayat ini, apa yang dikatakan 2 Petrus ya, dari ayat yang terakhir dikatakan begini. 2 Petrus, ayo coba gini, baca 2 Petrus pasal 2 ayat yang 7 dan ayat yang ke-8 dan 9. 2 Petrus 2 ayat 7 sampai 9 firman Tuhan, tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka. Tinggal di tengah-tengah mereka terus. Dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu. Sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Bisa katakan amin? Tuhan tahu menyelamatkan. Oleh karena itu, Tuhan sudah memberikan kepada kita firman-Nya lewat Rasul Paul. Roh Kudus mengingatkan bahwa salib itu bagi kita adalah kekuatan. Nah, kekuatan itulah yang saya maksudkan di sini. Punya ketekunan, kesabaran. Karena kita hidup di tengah-tengah yang seperti 2 Petrus gambarkan tadi, dan kita tetap mempertahankan iman. Ini kekuatan. Sehingga keselamatan yang sudah dijanjikan kepada kita itu betul-betul kita pertahankan sampai akhir. Amin. Jelas, saudara? Jelas? Mari kita persiapkan hati kita, persiapkan untuk kita makan minum dari tubuh dan darah. Kita menyanyi pujian itu, betapa hebat kuasanya. Betapa hebat kuasanya. Saya ulang kita panggil. Betapa hebat kuasanya bagi kita.
kuasanya bagi kita, lagi kita yang percaya, sesuai dengan betapa hebat kuasa Tuhan, betapa hebat kuasa Tuhan, betapa hebat kuasanya, betapa hebat kuasanya bagi kita, oh bagi kita. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih kembali kepada Engkau Tuhan. Engkau sudah menghapus segala dosa kami, kesalahan kami. Engkau sudah mengampuni kami Tuhan. Terima kasih, kami boleh bersyukur kepada Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang sanggup mengampuni setiap kesalahan kami. Terima kasih Tuhan. Melalui korban Engkau di kayu salib, Tuhan Yesus, siang hari ini sebelum kami makan, minum, Tuhan layakkan kami, Tuhan mengampuni kami Tuhan, supaya kami pegang tubuh dan darah-Mu itu menjadikan kekuatan. Dan Tuhan sebelum kami makan, minum, Tuhan sucikan kami, melayakkan kami Tuhan, untuk kami bisa terima tubuh dan darah Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan, yang mengajarkan supaya kami terus memandangkan salib dan korban di kayu salib, sehingga kami melihat betapa Engkau itu sangat ajaib, dan kami bisa puas oleh karena kami bersandar kepada-Mu Tuhan. Berkati Tuhan keperluan jemaat Tuhan, keperluan pastori, keperluan pembangunan Tuhan, cukupi Tuhan, karena kami berharap hanya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Segala masalah persoalan kami serahkan hanya kepada Tuhan. Tuhan yang menjawab, Tuhan yang menolong setiap doa kami. Terima kasih. Inilah doa yang kami naikkan kepada Tuhan di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian, sambil kita menyanyi darahnya akan
Perhatikan firman Tuhan. Setiap sebulan sekali kita makan apa untuk mengingatkan, ya, betapa pentingnya salib, pengorbanan Yesus yang menyelamatkan, untuk kita ingat setiap bulan, setiap hari menjalani bulan yang ketiga ini. Kita terus ingat akan pengorbanan Tuhan Yesus. Dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kami mau makan roti, itu daging Tuhan yang hancurkan kesalahan kami. Kami makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan. Angkat cawan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Minum anggur dari darahmu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum. Katakan terima kasih Tuhan buat tubuh dan darahmu. Terima kasih tubuh dan darahmu sudah menebus kami, sudah menyucikan dosa kami, dan menyembuhkan segala penyakit kami. Kami imani dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Mari kita angkat korban kita untuk untuk kas kita. Ini diedarkan saja, jangan datang satu-satu, tapi dioper-oper ya, dioper-oper. Kita berkumpul bersama memuji Tuhan. Dioper saja, oper-oper.
Ayo. Ya. Lagu terakhir, Tuhan berkati, kita akan makan bersama. Ada Risa, Ibu Edi? Oh ada. Mudah-mudahan Om Hani dapat ya. Ya, bagi. Berkati rumah tangga, berkati usaha mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati Tuhan. Apa yang mereka sudah korbankan di hari Minggu ini Tuhan, uang, tenaga, waktu, Tuhan akan balas di berkali-kali sesuai dengan janji. Terpujilah Tuhan. Kami prihatin dengan beberapa saudara yang melalaikan ibadah. Tuhan, jangan sampai mereka binasa. Untuk mereka lah kami berdoa supaya penuh jamah hati mereka untuk mengutamakan hari-hari ibadah. Karena di situ kami berterima kasih kepada Tuhan. Kami tidak mengandalkan kekuatan kami, tapi kami mengandalkan Engkau Tuhan, yang adalah pemegang, penguasa hidup kami, yang berdaulat atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Pulang kami akan makan bersama. Ini satu sukacita yang luar biasa. Kami sudah makan kenyang makanan rohani, sekarang kami akan makan jasmani. Tuhan tidak sempurna, 4 sehat 5 sempurna, tetapi Tuhan di dalam Engkau makanan ini akan menyehatkan kami. Kami percaya Tuhan. Terima kasih. Berkati semua ibu-ibu yang sudah berkorban untuk ini. Berkati. Kami makan minum dengan sukacita, penuh rasa syukur kepada Tuhan. Jadikan kami sehat, sehingga Tuhan kami dapat beraktivitas lagi hari-hari kami ke depan. Setelah itu, umat mau akan kembali pulang ke tempat mereka. Tuhan lindungi dalam perjalanan, tibakan dengan selamat. Kami berdoa untuk bangsa, untuk pemerintah kami, agar Tuhan berikan selalu hikmat, agar negara tetap aman dan terkendali. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Mari saudara yang dikasih Tuhan, terima anugerah damai sejahtera dari surga, kasih dan pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita hari ini, besok sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Diberkati dalam hidup, rumah tangga, usaha, di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan selamat siang. Tuhan memberkati, selamat menikmati santap siang.